Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pemirsa sudah pernah lihat ya demo videonya konversi motor bensin menjadi motor listrik. Dan menarik ya videonya ya. Yang penulis maksud adalah yang produknya BRT. Kalau dari sisi harganya ya, konversi dengan harga segitu itu adalah harga yang pantas. Karena untuk yang versi paling murahnya lah ya, untuk sepeda itu biayanya bisa sampai 5 juta loh untuk sepeda. Dan untuk motor dikonversi bagian keelektrikannya aja 8 juta itu sudah murah. Jadi ya harga yang ditawarkan oleh BRT itu harga layak ya. Ya wis memang segitu itu. Ya makin baik pula ketika produknya adalah buatan lokal, karena biasanya kalau untuk konversi tersebut pakai impor, karena memang perangkat yang paling canggih ya yang impor. Selain dari biaya murah, kualitas juga tinggi, karena kok banyak yang ngomong responnya nggak kayak motor listrik murah ya. Jadi kalau motor listrik murah itu gampang nyentak ya. Nah yang kontrolernya BRT nggak nyentak, jadi respon gasnya bisa halus. Kalau respon gasnya bisa halus gitu ya istimewa lah ya, sudah level kelas tinggi, bagus itu. Terus selain itu dari kemampuan juga kuat. Biasanya motor listrik dengan tenaga segitu 2 kW itu punya kesulitan untuk nanjak. Nah kalau yang itu, yang dari BRT itu ternyata kuat nanjak. Nah, itu hebat ya. Nah mungkin jadi banyak yang tertarik untuk konversi ya. Tertarik untuk berubah, apalagi ya katanya top speed bisa sampai 80 90, yang di video itu 70 kalau nggak salah yang menulis lihat. Menarik emang, tapi baiknya ya jangan buru-buru, karena walau memang ya kelasnya konversi BRT itu tinggi dengan harga yang ya sepertinya termasuk layak, yang jadi masalah adalah jarak jangkau. Jadi masalah jarak jangkau ini yang perlu diperhatikan. Karena ya bagaimanapun juga jarak jangkau motor listrik itu bergantung pada baterai. Dan harga 8 juta itu yang penulis tahu belum termasuk baterai. Kalau termasuk baterai kalau nggak salah 15 atau 16 juta gitu. Dan itu satu baterai. Kalau satu baterai yang standar itu rata-rata jarak jangkaunya real anggap aja 35 km. Kalau misalnya butuh lebih jauh itu harus butuh 2 baterai. Dan 35 km itu pakai eco riding ya, jalan 40. Kalau jalan 80 jangan diharap bisa segitu. Jadi itu ya yang harus diperhatikan, daya jangkaunya itu. Terus kayaknya juga bagasi jadi kepake oleh baterai.
Dari motor yang ada bagasinya jadi harus berkurang bagasinya karena dipakai untuk baterai. Ya sayangnya begitu ya. Jadi jangan terburu-buru itu ya. Lihat dulu lah pengalaman-pengalaman mereka yang sudah punya motor listrik. Mungkin menarik ya. Kalau apa misalnya, wah bosen lah motorku motor bensin, pengen tak rubah jadi motor listrik, pengen tahu rasanya. Wis apa? Wis langsung wis, iya wis gak apa-apa wis 15 juta lah. Oke. Nah, lihat dulu apakah jarak jangkau, apakah jarak tempuhnya sudah sesuai dengan kebutuhan. Karena ya sekali cas itu anggap aja 35 km lah kalau jalan kalem-kalem. Terus nah sekali cas itu butuh waktu cukup lama juga, sekitar 6 jam lah anggap aja untuk bisa full mulai dari kosong. Sekitar 1 jam 2 jam kalau mulai setengah kosong, bukan antara kosong sampai separuh loh ya. Jadi kecepatan charging baterai itu kalau mulai dari kosong song gitu ya sampai separuh itu cepat. Tapi kalau dari separuh ke full, nah itu beda lagi ngitungnya. Jangan dipakai hitungan setengah fullnya, bakal butuh waktu lebih lama. Karena yang namanya baterai itu kalau sudah makin full arusnya harus dibatasi, nggak boleh tinggi. Jadi sifatnya baterai lithium kalau sudah full itu arusnya nggak boleh sebesar ketika sedang kosong. Nah kalau sudah gitu ya otomatis kecepatan charging akan lebih turun lagi. Ini yang satu coba dipikir-pikir masalah harga, masalah kepraktisannya. Bagasi berkurang, terus butuh charging, waktunya butuh waktu lama, jarak jangkaunya pendek, kalau biayanya murah. Dan yang kedua adalah alasan harga. Harganya ini nggak murah loh ya. Harga untuk satu baterai saja 16 juta. Kalau untuk 2 baterai berapa? Kan wis 24 juta. Harga segitu bisa dapat motor 125 cc. Harga yang ya menurut penulis sangat tinggi ya. Motornya juga motor bekas, bukan motor baru. Jadi harga itu mahal lah ya. Harga konversi mahal. Terus yang berikutnya adalah soal manfaat. Nah, itu kita beli motor listrik itu pingin coba pingin ganti suasana kah, atau memang serius untuk dipakai seterusnya? Apa tujuan kita? Kalau tujuannya lingkungan, jangan beranggapan beli kendaraan listrik itu bisa bikin aman lingkungan. Karena ya ini sekarang kan listrik masih diproduksi pakai bahan bakar minyak bumi, pakai batu bara ini, pakai solar, pakai ya ada bensin juga. Bukan pakai sumber daya bersih, bukan pakai sumber daya tidak terbarukan. Karena sumber daya tidak terbarukan itu tidak murah. Kalau nggak mau harga PLN, harga listrik mahal,
nggak mau harga listrik naik, jangan beli motor listrik. Nyusahno wong liya ae, bikin harga listrik mahal. Karena ya setahu penulis kalau untuk sumber daya terbarukan itu yang menyediakan swasta, dan PLN beli kalau butuh tok. Nah kalau sudah semuanya listrik dari swasta, ya otomatis harga akan naik, harga listrik akan naik. Terus apakah rumahnya sudah memenuhi untuk itu? Kalau rumahnya 900 watt, jangan berpikir punya motor listrik. Minim harus 1300 watt. Karena apa? Dicolokna terus iku. Apalagi 900 watt punya AC. Oh, gak mungkin lah. Yang 1300 watt punya AC aja bisa aja, nggak mungkin kok. Kebutuhan listrik itu kalau malam bisa sampai 600 watt gitu ya, itu tanpa ngitung AC. Terus pakai AC anggap butuh 700 watt lagi. Kok bisa setinggi itu? Ya kipas angin itu wattnya tinggi, lampu itu wattnya ya lumayan. Satu rumah ya kalau lampunya banyak yang nyala ya nggak mungkin bisa cuma 100 watt tok. Bisa aja 200 wattan. Belum lagi kalau butuh nyetrika, butuh rice cooker, butuh nyalakan komputer, butuh nyalakan laptop, butuh ngecas itu ya makan listrik juga. Walau mungkin kesannya wattnya kecil ya, tapi konversinya itu biasanya payah kalau untuk charger itu. Jadi kok rasanya kayak pakai kipas angin kalau ngecas gitu ya. Jadi apa mana ya? Ya pertimbangkan lah ya. Jangan keburu-buru beli. Ya ini juga untuk memberi kesempatan barangkali BRT menemukan kelemahan-kelemahan sehingga ada penyempurnaan gitu ya. Harganya loh segitu. Terus alternatif ya, alternatif. Kalau misalnya butuh murah kendaraan listrik, motor listrik ya sebenarnya ada ya. 8 juta sudah komplit ya, sak baterai ini ada, tapi bukan model sepeda motor, modelnya sepeda. Yang model sepeda itu 9 juta itu termasuk bagus itu. Yang mahal itu kan kalau modelnya kayak skuter, modelnya kayak sepeda motor lagi, nah itu mahal. Baru kalau yang model-model seperti itu jadi mahal. Walau plastiknya murahan, walau suspensinya amit-amit, walau tombol-tombolnya aduh gilani, harganya pasti mahal kalau modelnya kayak motor. Yang modelnya kayak sepeda justru lebih murah. Jadi pertimbangkan, kalau memang butuhnya cuma ya gak pingin beli bensin ya, beli yang itu saja, yang model sepeda. Tapi tentu kalau model sepeda paling wattnya nggak besar. Ada yang 300 kW, 300 watt, ada yang 500 watt. Ya sebenarnya bisa di-upgrade juga kalau mau. Di-upgrade jadi 2 kW itu ada. Ya rasanya ya kalau yang disediakan BRT itu hanya untuk yang merasa ya pingin coba-coba lah. Apalagi sekarang ini sedang ada wacana ada subsidi untuk pembelian kendaraan listrik. Ya entah baru sekarang kenapa
nggak tahun-tahun lalu terus penulis protes mulai dari beberapa tahun niat mendukung kendaraan listrik kok orang subsidi ini katanya sudah ada peraturan tapi nggak kerosok belas. Katanya kan ada peraturan yang bisa bikin kendaraan listrik murah. Mana kendaraan listrik yang murah? Nggak ada kan. Makanya jadi muncul isu subsidi. Padahal seharusnya dari peraturan pemerintahnya itu janjinya membuat kendaraan listrik jadi murah, tapi nyatanya kendaraan listrik masih nggak murah. Entah kalau subsidi rupiah nanti bagaimana ceritanya. Tapi ya itu lagi lah, kendaraan listrik itu ya menurut penulis masih nggak praktis, masih enak motor bensin. Kalau misalnya punya uang 8 juta rupiah gitu ya, beli motor bekas gitu diapi-api pakai dana 1 juta, masuk gak beres sih ya. Mestinya kan sudah oke toh pakai dana 1 juta gitu. Wes anggaplah motor bekas kondisi layak pakai 4 juta, itu wes cukup lah dana segitu. 4 juta sisanya untuk pakai beli bensinnya, apa nih kak murah ya. 4 juta wes anggap bisa untuk bensin piro wes 3 tahun, itu wes sudah sudah sesuai dengan umur dari baterainya, dari baterai kendaraan listriknya. Wes umur hidupnya kendaraan listrik wes. Karena kendaraan listrik itu yang paling utama ya umur baterainya, yang katanya janjinya bisa 5 tahun tapi faktanya ada yang 2 tahun sudah aus, sudah soak. Ya wes itu aja lah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.